Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pak Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia bikin kejutan mencerahkan di Indonesia. Jokowi dan PSI sama-sama melontarkan gagasan untuk mengubah format partai politik di Indonesia, yakni gagasan tentang partai politik yang dikuasai rakyat dan bukan oleh elit pimpinannya. Pak Jokowi menggunakan istilah Partai Super TBK. Berbeda dari partai-partai lain, dalam Partai Super ini, setiap anggota memiliki hak kepemilikan dan pemilihan ketuanya dilakukan secara terbuka. Istilah Partai Super TBK itu sendiri pertama kali disebutkan oleh Jokowi dalam wawancara bersama Najwa Shihab pada 11 Februari 2025. Ia menyatakan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elit. Istilah TBK atau terbuka sendiri sebenarnya sudah dikenal dalam dunia bisnis. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik. Kini gagasan serupa ingin diterapkan dalam dunia politik. Semua anggota partai punya hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan. Tak lama kemudian, pada 22 Februari, PSI merespons gagasan itu dengan melakukan langkah yang sangat berani. PSI mengumumkan perubahan sistem kepemilikan partai melalui unggahan pada akun Instagram resmi mereka @psi_id. Menurut unggahan itu, PSI berubah menjadi PSI perorangan. Dijelaskan itu berarti PSI kini sepenuhnya dimiliki oleh anggota perorangan, bukan oleh keluarga atau elit tertentu. PSI juga mengadopsi sistem one man one vote yang memungkinkan setiap anggota memilih ketua umum secara langsung. Sistem ini memungkinkan ketua umum terpilih memiliki legitimasi lebih kuat sebab mendapat mandat langsung dari anggota partai. Bila ini dilakukan, artinya PSI akan mengubah ADART mereka. Berdasarkan ADART PSI, pemilihan ketua PSI selama ini ditentukan oleh Dewan Pembina. Jadi kalau sekarang PSI memberikan otoritas pemilihan ini kepada anggota, itu akan merupakan perubahan yang luar biasa. Seperti saya katakan, kalau ini jadi dilakukan, ini akan menjadi sebuah langkah baru yang mencerahkan di Indonesia. Selama ini pemilihan semua ketua partai politik di Indonesia tidak dilakukan oleh anggota. Semua bersifat elitis. Memang ada perbedaan antara satu partai dengan partai lainnya, tapi kurang lebih prinsipnya sama. Lazimnya partai politik mengadakan munas, kongres, atau muktamar sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum. Peserta munas adalah perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang. Di munas, pemilihan lazimnya dilakukan dengan pemungutan suara voting terbuka atau tertutup. Beberapa partai memiliki Dewan Pembina atau Majelis Tinggi yang berwenang menyaring atau menentukan calon ketua umum sebelum pemilihan. Dari proses itulah ketua umum terpilih. Di antara partai-partai yang ada yang perlu dikecualikan adalah PDIP. Di PDIP yang menentukan siapa yang menjadi ketua umum adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati memang memiliki serangkaian hak istimewa yang disebut hak prerogatif, sebagaimana ditetapkan dalam ADART mereka. Ini sudah ditetapkan dan tidak pernah diubah sejak berdirinya PDIP pada 1999. Salah satu hak prerogatif yang dimiliki Mega adalah menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bisa dibilang di antara semua partai politik yang ada di Indonesia, PDIP adalah yang paling tidak demokratis. Pola pemilihan seperti yang diterapkan semua partai politik inilah yang akan diubah dengan konsep Partai Super TBK versi Jokowi dan PSI perorangan yang diperkenalkan PSI. Jokowi sendiri menyatakan, ia berharap dengan gagasan ini demokrasi bisa jadi lebih transparan. Menurutnya, partai modern harus memiliki mekanisme yang terbuka, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam pengelolaan organisasi. Waketum PSI Andi Budiman sendiri mengungkap bahwa partainya akan menggelar kongres pada akhir Mei 2025. Kongres 2025 ini akan menjadi awal transformasi politik di PSI sebagai Partai Super TBK. Dalam kongres itu akan diputuskan
metode pemilihan ketua umum menjadi pemilihan one man one vote oleh seluruh anggota. Rencananya pemilihan sendiri akan dilakukan melalui e-vote. Sejumlah negara telah mempraktekkan pemilihan ketua umum secara langsung. Misalnya Podemos di Spanyol, Five Star Movement di Italia, dan Partai Buruh di Inggris. Metode ini diperkenalkan anak-anak muda yang ingin membuat terobosan politik di negaranya masing-masing. Di Indonesia, PSI membuka pintu seluas-luasnya bagi semua kader PSI untuk mendaftarkan diri sebagai ketua umum. Saya misalnya bisa mengajukan diri sebagai calon ketua umum PSI. Begitu juga Andi Budiman sendiri, atau Grace Natali, atau Giring Ganesha, atau Kaisang, atau yang lainnya. Yang nyinyir terhadap gagasan ini tentu saja ada. Misalnya saja Muhammad Guntur Romli, juru bicara PDIP yang semula adalah kader PSI. Dia tiba-tiba saja mengatakan gagasan Jokowi tentang Partai Super TBK itu adalah kritik terhadap struktur kepemimpinan PSI. Guntur mengarang bebas dengan mengatakan kekuasaan tertinggi PSI saat ini tidak berada di tangan putra Jokowi selaku ketua umum partai, melainkan Dewan Pembina. Karena itu menurutnya ide Jokowi adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaisang Pangarep, anak Jokowi. Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrey Giovanni dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Menurut Guntur, dua orang inilah yang memegang kekuasaan mutlak di PSI. PSI sekarang ibarat PT yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, kata Guntur. Jika ingin jadi Super TBK, siapa investor yang akan memiliki saham mayoritas di PSI? Apakah Jokowi dan Kaisang? Pernyataan Guntur ini mengada-ada atau bahkan menggelikan. Guntur ini berasal dari PDIP, sebuah partai yang seperti saya katakan tadi bisa dibilang paling tidak demokratis di Indonesia. PDIP adalah partai paling otoriter di Indonesia. Kekuasaan Megawati tak bisa ditandingi di PDIP. Akan halnya PSI, selama ini Dewan Pembina tentu adalah lembaga yang memiliki otoritas tertinggi. Terdiri dari 5 orang, bukan 2 orang seperti yang dikatakan Guntur. Dewan Pembina inilah yang misalnya memilih Kaisang menjadi ketum PSI. Dan sama sekali tidak benar Dewan Pembina mendikte ketum. Sebagai pembina, posisi mereka adalah membina. Tapi daripada berkepanjangan bicara soal struktur kepemimpinan PSI selama ini, tidakkah lebih baik melihat apa yang sedang dirancang PSI ke depan? Dalam gagasan PSI perorangan, posisi pengambil keputusan dalam memilih ketum bahkan akan diberikan langsung kepada para anggota. Tidak melalui DPC, DPD, DPW. Yang direncanakan adalah pemilihan online di mana semua warga yang punya kartu tanda anggota PSI selama periode tertentu akan bisa memilih ketua umumnya. Menurut saya ini adalah sebuah terobosan yang berani. Saya berbahagia sekali berada di sebuah partai yang berpikir visioner dan progresif semacam ini. Gagasan yang disampaikan Pak Jokowi dan kemudian diwujudkan oleh PSI mencerminkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Tentu saja ada kekhawatiran apakah pemilihan langsung oleh anggota bisa melahirkan pemimpin yang paling cakap, bukan sekedar paling populer. Ini tentu saja kekhawatiran yang masuk di akal. Namun saya percaya selama orang dibiarkan mengambil pilihan secara rasional, tanpa dipaksa, tanpa diiming-imingi sejumlah uang, mereka akan ambil pilihan terbaik bagi kepentingan bersama. Saya harapkan kita bersama-sama mendukung agar gagasan besar ini benar-benar bisa diwujudkan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.